A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semua? Sehat? Alhamdulillah rabbil alamin. Dalam pertemuan kita yang ketujuh ini, mari kita mulainya dengan membacakan Ummul Quran, berselawat dan berdoa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Dalam pertemuan yang ketujuh ini kita akan membahas tentang aplikasi tauhid di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana pembahasannya? Ikuti slide berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan yang ketujuh ini kita akan membahas aplikasi dan pengamalan tauhid. Ini kita bagi menjadi 4 pembahasan. Yang pertama, sebagai saksi Allah. Yang kedua, sebagai hamba Allah. Dan yang ketiga, sebagai khalifah Allah di bumi. Dan yang terakhir adalah sebagai penegak hukum Allah. Mari kita ikuti slide berikut. Syekh Abdurrahman Hasan Al-Syekh dalam bukunya Fathul Majid tahun 1994 menjelaskan bahwa tauhid dalam Al-Quran terdiri dari 2 bentuk, yaitu yang pertama adalah tauhid khabari. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan atau menginformasikan keesaannya kepada manusia, baik keesaan rububiyahnya maupun keesaan uluhiyahnya. Yang kedua, tauhid tolabi. Maksudnya adalah setelah Allah menginformasikan dan menunjukkan keesaannya, Dia menuntut agar manusia mengakui keesaannya dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan menunjukkannya dalam bentuk amal perbuatan atau tauhid amal. Barang siapa yang belum melaksanakan tauhid ini, maka ia belum beribadah atau belum mengabdi kepada Allah. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa keesaan Allah SWT tidak cukup hanya diketahui, tetapi harus diamalkan. Bertauhid tidak cukup hanya teori, tetapi harus diaplikasikan dalam bentuk sikap dan perilaku sehari-hari. Aplikasi dan pengamalan tauhid disebut juga dengan tauhid iradi tolabi, kehendak dan tujuan. Artinya mengamalkan tauhid adalah kehendak dan tuntutan dari kita mempelajari ilmu tauhid, yaitu agar manusia beribadah hanya kepada Allah semata yang tiada sekutu baginya dan berlepas diri dari semua sesembahan selain Allah. Sekarang kita masuk kepada A, sebagai saksi Allah. Adapun tujuan Allah menjadikan manusia sebagai saksi Allah di muka bumi tertera dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadzal ghafilin. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami, kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Sebagai saksi Allah, manusia dituntut mengaplikasikan tauhid sebagai berikut. Yang pertama adalah bersaksi tentang keesaan
zat Allah, seperti bersahadat, yaitu bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. B. Bertasbih, yaitu mensucikan zat Allah. C. Bertahmid, yaitu bahwa segala pujian-pujian hanya milik Allah. D. Takbir, yaitu bahwa Allah Maha Besar. Dan E. Ta'zim, yaitu bahwa tiada daya kecuali bersama Allah. Yang kedua, mempersaksikan keesaan Allah dan sifat-sifat Allah yang indah, atau disebut juga dengan asma'u jamaliyah kepada makhluk-makhluk lain di alam sekitar. Allah menciptakan manusia dengan segala kelebihan dan kesempurnaannya, karena Allah telah memilih manusia sebagai penerima dan pemegang amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-A'raf ayat 72. Yang artinya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan sangat bodoh. Sebagai yang diserahi amanah, maka tugas manusia adalah menyebarluaskan amanah tersebut kepada makhluk di sekitarnya. Isi dari amanah tersebut adalah manusia sebagai saksi yang harus mempersaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifatnya sebagai zat yang merupakan penciptaan alam semesta dan sebagai zat yang merupakan tempat kembalinya segala sesuatu. Manusia adalah makhluk tertinggi yang pernah diciptakan Allah, memiliki sifat-sifat ketuhanan dan menjadi khalifah Allah di muka bumi. Karena itu menjadi tugas manusia untuk mempersaksikan sifat dan asma Allah di muka bumi dan berakhlak dengan akhlak yang diperintahkan Allah dalam menjalankan fungsi dan tugas khalifahannya di muka bumi, membawa kebenaran dari Allah, menjadi cermin dari sifat-sifat Allah dan asma'nya, berakhlak dengan akhlak yang diperintahkannya, atau menjadi makhluk Rabbani. Inilah yang dimaksud oleh Allah dalam memilih manusia sebagai makhluk tertinggi sekaligus menjadi khalifah di muka bumi, seperti terdapat dalam surah At-Toha ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wastona'tuka li nafsi. Artinya, aku telah memilihmu untuk diriku. Menjadi saksi Allah bertugas untuk mempersaksikan sifat-sifat dan asma Allah dalam kehidupan selama di dunia sudah merupakan perjanjian manusia dengan Allah ketika masih berada di dalam Lauhul Mahfuz. Yang kedua, sebagai hamba Allah, sebagai abdun atau hamba Allah, kedua manusia memiliki tugas utama, yaitu mengabdi atau abdun, sebagaimana dalam firman-Nya di surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah mengabdi kepadaku. Hal demikian adalah tugas manusia yang pertama, menjadikan seluruh hidupnya pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian yang dilakukan tentulah pengabdian yang baik-baik dari lahir dan batin, seperti melaksanakan sholat, puasa, zakat, sedekah, bahkan menafkahi keluarga pun juga termasuk ibadah. Termasuk juga memberikan bantuan kepada orang lain adalah sebagai ibadah. Pada prinsipnya, bentuk aplikasi atau pengamalan tauhid sebagai Abdullah tersebut adalah menjadikan totalitas hidup sebagai penghambaan diri kepada Allah semata, yang merupakan perwujudan dari kesadaran bahwa hidup dan kehadiran kita di dunia ini bukanlah atas kehendak dan kemauan kita sendiri, melainkan karena kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Karena itu manusia dalam hidupnya tidak boleh berbuat dan berperilaku seakan-akan sekehendak hatinya, tetapi dituntut untuk berperilaku sesuai dengan kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan hamba-hambanya agar beribadah kepadanya semata, yang tidak ada sekutu baginya,
karena dialah yang maha pencipta dan maha pemberi rezeki, yang senantiasa memberikan hal itu kepada makhluknya dalam semua kondisi. Karena itu dialah yang berhak untuk ditauhidkan dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun dari makhluk-makhluknya. Peribadatan kepada Allah terdiri dari dua bentuk, yaitu ibadah mahdhah, yaitu peribadatan yang syarat, rukun, waktu, dan tata cara dan bentuk pelaksanaannya telah ditentukan oleh Allah, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua, ibadah ammah atau ghairu mahdhah, yaitu peribadatan yang syarat, rukun, waktu, tata cara, dan bentuk pelaksanaannya tidak ditentukan Allah. Dalam hal ini seluruh perbuatan manusia dituntut hendaknya menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk kita kepada pembahasan yang ketiga atau C, sebagai khalifah Allah di bumi. Lalu tugas ketiga manusia adalah sebagai khalifah. Tugas manusia ini jelas tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Rabb Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Khalifah sendiri memiliki arti pemimpin, pengelola, dan pemelihara. Artinya, manusia harus dapat memimpin, mengelola, dan memelihara bumi dan seisinya. Adapun selain bertugas demikian, seorang khalifah juga dituntut untuk gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seiring dengan fungsi dan tugas tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebagian dari sifat-sifatnya kepada manusia untuk menjadi modal dan kelengkapan dalam melaksanakan tugasnya di bumi. Adapun sifat-sifat yang diberikan itu adalah, yang pertama hayat atau kehidupan, yang kedua ilmu pengetahuan, dan yang ketiga kudrat, kekuasaan atau kemampuan. Yang keempat iradat atau berkehendak atau kemauan. 5. Sama, pendengaran, dan keenam basar atau penglihatan, dan yang ketujuh kalam atau berbicara. Dengan demikian bentuk aplikasi tauhid dalam kehidupan sebagai khalifah Allah di bumi antara lain adalah seorang manusia harus berilmu, yakni membekali diri dengan menguasai ilmu pengetahuan sebagai syarat untuk dapat mengelola alam dengan baik. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam ini didasari dengan ilmunya. Yang kedua, gigih, yakni memiliki kehendak dan kemauan yang kuat untuk mengelola alam. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini didasari oleh iradah atau kehendak. Yang ketiga, kreatif, yakni mengisi perjalanan hidupnya dengan kreatif atau berkarya. Sebab adanya alam ini merupakan wujud dari karya yang kreatif dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, produktif, yakni karya atau kreativitas itu harus mendatangkan hasil yang besar dan dapat memberikan manfaat bagi makhluk sekitar. Dan yang kelima, inovatif, yakni berusaha menemukan cara dan metode yang terbaru dalam melakukan pekerjaan mengelola alam ini. Harus disadari bahwa kedudukan manusia sebagai khalifah atau penguasa di bumi adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena manusia itu sendiri. Karena itu manusia dalam pelaksanaan tugas kekhalifahannya di muka bumi tidak boleh melebihi ketentuan Allah atau melewati batas ketentuan Allah. Karena Allah tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas. Masuk kita pembahasan keempat, yaitu D, manusia sebagai penegak hukum Allah di bumi. Bagi seorang muslim,
Allah adalah ahkamul hakimin, alias sebaik-baik pemberi ketetapan hukum. Allah Ta'ala berfirman yang artinya dalam surah At-Tin ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah sebaik-baik pemberi ketetapan hukum? Oleh sebab itu, ciri orang yang beriman adalah yang patuh kepada ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khairat min amrihim wa may ya'shillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Artinya, tidaklah pantas bagi seorang laki-laki maupun perempuan yang beriman apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu perkara lantas masih ada bagi mereka pilihan yang lain dalam urusan mereka. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat di atas. Ayat ini bersifat umum, mencakup segala permasalahan, yaitu apabila Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan hukum atas sesuatu perkara, maka tidak boleh bagi seorang pun untuk menyelisihinya, dan tidak ada lagi alternatif lain sebagai siapapun dalam hal ini. Tidak ada lagi pendapat atau ucapan yang benar selain ucapan Allah atau firman Allah. Tunduk kepada hukum Allah, ridha dengan syaratnya, dan kembali kepada Alkitab dan As-Sunnah ketika terjadi perselisihan merupakan konsekuensi keimanan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan berkata, demikianlah memang sudah seharusnya seorang hamba menerima hukum Allah, sama saja apakah hal itu menguntungkan dirinya atau merugikannya, sama saja apakah hal itu sesuai dengan hawa nafsunya atau tidak. Ridho terhadap hukum Allah merupakan bagian dari sikap ridho terhadap rububiyah Allah dan ridho Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya. Al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan merasakan manisnya iman orang yang ridho Allah sebagai Rabb-Nya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasul-Nya. Hadis riwayat Muslim nomor 34. Imam Nawawi rahimahullah menafsirkan hadis di atas. Arti hadis ini bahwasanya dia tidak mau mencari berharap kepada selain Allah Ta'ala, tidak mau berusaha kecuali di atas jalan Islam, dan tidak mau menempuh kecuali apa-apa yang sesuai dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum Allah adalah hukum yang tegak di atas keadilan. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, apakah hukum jahiliyah yang mereka cari, dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 50. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan bahwa yang dimaksud hukum jahiliyah adalah segala ketetapan hukum yang bertentangan dengan syariat. Ia disebut hukum jahiliyah disebabkan hukum tersebut dibangun di atas kebodohan dan kesesatan. Allah Ta'ala berfirman, artinya, dan apabila kalian memutuskan hukum di antara manusia, hendaklah kalian memberikan keputusan hukum dengan adil. Kesimpulannya bahwa kita diwajibkan untuk menegakkan hukum Allah, minimal untuk diri kita sendiri dan keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang waktunya menjawab kuis. Jawab di ruang komentar YouTube. Bila tidak muncul, maka screenshot lalu kirim ke WA group. Pertanyaannya adalah,
apa saja tugas umat muslim di muka bumi. Yang kedua, bagaimana Indonesia, apakah hukum Islam sudah tegak? Demikian yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan kali ini. Yang benar datangnya dari Allah, karena hanya Allah lah yang maha benar, dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri yang doib ini. Semoga kita semua dirahmati Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.